Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu ada dalam keadaan sehat. Amin. Ngomong-ngomong, sebelum ke bincang-bincang ya, kita ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang selalu mensupport channel kami. Meskipun ya channel kita masih kecil-kecilan ya, dan kita berharap semoga teman-teman yang menonton itu bisa mengambil pembelajaran ataupun hikmah dari apa yang kita bicarakan. Amin. Ya. Dan kemarin itu kita udah share 2 video ya. Sekarang video yang ketiga. Ya. Terima kasih pokoknya kepada teman-teman yang selalu menonton. Nah, ngomong-ngomong pas kemarin kita upload video, tiba-tiba ada teman-teman yang jadi suka curhat gitu. Langsung to the point. Iya. Insyaallah. Ternyata ya setelah dilihat-lihat gitu teman-teman teh ada yang kayak masih mempersiapkan jodoh gitu. Jadi kegalau-galauan itu pasti selalu ada nih. Kayak misalkan ada yang tujuan awalnya itu ingin S2 dulu. Sekolah dulu berarti ya. Iya, melanjutkan kuliah dulu. Tetapi di sisi lain ada ikhwan yang mendekati dan mengajak menikah mungkin ya. Nah, itu kan menjadi pilihan, kita harus memutuskan apakah menikah dulu atau S2 dulu. Dan ada juga yang bingung, apakah kerja dulu supaya banyak tabungan gitu ya, atau nikah dulu. Dan mungkin ikhwan juga ada yang ingin segera menikah namun terkendala dengan finansial gitu Pak. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, kita baca-baca dulu komentar aja ya yang kemarin. Mau nggak? Boleh. Ya, kemarin itu ini video pertama dulu ya. Video pertama itu ada yang bertanya, katanya ini dari Let's Ketiku. Bertanya, Kak, aku mau nanya, motivasi kakak buat nikah muda apa? Kenapa kakak bisa memutuskan untuk menikah? Padahal kakak pasti saat itu masih kuliah kan, dan banyak tugas dan juga tuntutan lain, misalnya skripsi. Katanya gitu. Itu temen ya. Iya kayak. Nah, jadi sebelum kita menikah ya, tentunya ada pertimbangan terlebih dahulu dan juga ada ikhtiar yang harus dijalankan ya. Jadi kita itu ya tentunya berdoa kepada Allah, terus kita melakukan sholat istikharah ya. Setelah itu juga ada dukungan dari orang tua dan keluarga gitu, dan guru juga mendukung, alhamdulillah. Jadi dari sendiri juga insya Allah sudah ada kesiapan ya. Jadi semakin ada kecondongan untuk melakukan pernikahan gitu. Nah, dan di sini katanya kan masih kuliah gitu, kenapa memutuskan untuk menikah? Dan kebetulan pada saat itu saya tuh nikah pas di tingkat akhir ya, pas bagian skripsi. Karena skripsi itu kan tinggal bimbingan aja, gak perlu rutin tiap hari ke kampus. Jadi pas itu saya dan keluarga langsung membicarakan perihal ini, apakah lulus dulu atau nikah dulu gitu ya. Dan Masya Allah ternyata setelah berunding gak apa-apa nikah dulu itu, dan alhamdulillah setelah nikah skripsi pun beres. Alhamdulillah. Jadi wasilah setelah menikah ada pendamping itu langsung dibantu. Ya, Insyaallah. Minimal yang memotivasi. Menyemangati aja itu juga Menyemangati. udah jadi mood booster banget. Ya, charger Masya Allah ya. Jadi saat aku malas untuk mengerjakan skripsi, ada suami yang ngingetin, ayo semangat gitu biar cepet wisuda gitu kan. Jadi kan hati itu tergerak lagi untuk mengerjakan gitu ya. Dan untuk teman-teman semuanya pejuang skripsi, tetap semangat, dikerjakan aja ya sebisanya. Pokoknya gak boleh sampai berhenti. Karena kalau dikerjakan itu ternyata mudah gitu. Cuma yang susah itu apa sih, melawan rasa malasnya gitu. Jadi tetap semangat. Jadi kalau mengerjakan skripsi itu ya, kalau misal teman-teman dihadapkan dengan skripsi, apalagi tingkat akhir yang hubungannya misal, wah melihat teman-teman udah pada nikah terus skripsi belum beres, pusing kan ya. Jangan dianggap pusing teman-teman, santai saja gitu ya, karena tentunya ketika masa perihal jodoh itu sudah ada
yang ngatur. yang ngatur. Nanti waktunya juga tepat insya Allah, dan tidak akan salah sasaran gitu ya. Allah sudah menentukan waktu yang tepat, terus tempat yang tepat juga, terus jodohnya juga itu yang tepat gitu. Insya Allah. Bahkan dengan situasi dan suasana yang tepat juga insya Allah. Jadi perihal terkait nikah ataupun dihadapkan dengan apapun yang menjadi pilihan, tentunya teman-teman yang sudah tadi istri saya sampaikan ya, teman-teman ikhtiar ya dengan cara tadi bisa istikharah gitu ya, terus meminta arahan dari murabi atau dari guru ya, baik itu di pesantren ataupun di lingkungan teman-teman, terutama arahan dan dukungan dari orang tua juga gitu. Ini sangat penting gitu ya. Terus Neng tadi ada motivasi nih, kan Neng tuh nikah tadi pas waktu masih kuliah ya, tingkat akhir. Motivasi apa sih yang menonjol sehingga ingin keluar apa namanya, saya tuh yakin nih nikah di tahun ini. Apa nih kira-kira Neng yang lebih memotivasi? Jadi kan sebelum nikah itu pernah belajar ya. Belajar. Belajar tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami. Ada. Jadi pas belajar itu, masya Allah kayak jadi pengen segera menikah gitu. Ternyata banyak sekali pahalanya kalau istri gini gitu ta. Pokoknya banyak sekali pahalanya setelah berumah tangga. Jadi pas rumah tangga itu segala pun dilipat gandakan. Iya, betul sekali. Sholatnya pun kan dilipat gandakan gitu ya. Dan seorang istri itu harus taat pada Suami. Allah dan suami. Gitu. Itu motivasi paling utama. Ada lagi tidak motivasinya? Ada sih, tapi enggak diceritain ke publik. Cukup kita aja yang tahu. Iya, insyaallah. Itu ya teman-teman, pasti setiap orang juga kan punya motivasinya tersendiri ya. Iya. Ketika ingin berumah tangga. Ya intinya ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya ya. Kita harus menjalankan syariat dalam agama Islam, utamanya ya ketika kita sudah dewasa dan dihadapkan dengan sunnah Rasul, diantaranya adalah berumah tangga. Ya kita yakini gitu ya, kita juga pasti sudah Allah tetapkan siapapun itu jodohnya, Allah sudah sudah pilih yang terbaik untuk kita. Dan motivasi itu muncul sebenarnya baik dari diri sendiri ataupun dari luar lingkungan ataupun sekitar gitu ya. Gitu kan yang dulu? Iya gitu. Dan pasti. Alhamdulillahnya dikelilingi dengan keluarga-keluarga yang harmonis gitu. Jadi ketakutan menikah itu kayak yang hilang gitu. Emang nikah takut apa? Enggak sih, kan kayak banyak kasus perceraian, KDRT yang kayak gitu kan. Nah, itu juga menjadi, apalagi banyak ya yang sudah menikah dengan mungkin perekonomian yang kurang juga kan, sampai naudzubillah gitu ya, cerai tadi gitu ya. Karena banyak problem memang setelah dan sebelum dan setelah juga pasti ujian itu ada, tergantung kita menghadapinya. Terus apa lagi nih? Harus siap dengan ujian. Terus ini ada dari nama Isah. Nama Isah? Iya, nama Isah. Katanya Masya Allah, Samawat, Teh Irma Kamuldan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terus ini ada Kang Iwan Herdiawan. Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan cepat nikah nih. Ya, amin. Ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Amin. Pilihan yang terbaik. Ya insya Allah. Besti AA ya. Teman dekat banget ya. Terus ini ada dari Teh Venita. Katanya Masya Allah, ditunggu edisi 2-nya Teh. Semoga kita buatkan ya. Semoga Teh Venita juga dipertemukan dengan jodoh yang baik. Amin. Tepat waktunya dan sama-sama perbaiki diri ke arah yang lebih baik, katanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita doakan ya untuk Teh Venita juga, semoga diberikan jodoh yang terbaik. Tetap semangat untuk terus belajar. Tetap semangat untuk terus mempersiapkan diri menjadi lebih baik untuk menjemput jodoh impian. Ya. Sini ada dari Teh Heni ya. Masya Allah, Awil dan sareng Teh Irma. Terima kasih Teh Heni. Terus? Nah, ada satu pertanyaan lagi dari Let's Ketiku. Katanya, bagaimana cara kakak mengatasi kekhawatiran kakak sebelum memutuskan nikah muda? Wah. Sebenarnya kalau kita sudah yakin di waktu itu kekhawatiran itu hilang ya, karena modalnya yakin teman-teman ya.
ketika ada keraguan-raguan, memang sesuatu yang jangan, apalagi ini menikah ya, jangan sampai kita ragu-ragu udah di tengah jalan 50% malahnya ya seperti itu. Nah itu jangan diharapkan. Kalau kita sudah yakin, tetap ikhtiarkan gitu ya. Kita yakini bahwa pasangan yang kita nantikan itu adalah pilihan terbaik dari Allah, tentunya seperti itu ya. Jadi kalau ada kekhawatiran tentunya ya kita harus minta tolong kepada Allah gitu ya, supaya Allah berikan jalan yang terbaik ya. Sehingga kan kita juga kan selaku manusia pasti ya ada kekhawatiran gitu ya, khawatir entah seperti apa, misal di jalan ya naudzubillah gitu ya, ada apa misal. Nah tentunya kita penting gitu ya untuk meminta pertolongan kepada Allah, berdoa ya, setidaknya kita terus lantunkan doa gitu ya, kita terus lantunkan doa. Jadi intinya jangan ada kekhawatiran, karena setiap yang kita lakukan ini sebenarnya ini hakikatnya dari Allah ya. Kita itu tidak ada apa-apanya ya, tidak ada apa-apanya. Insya Allah kita di di dunia ini terus berusaha menjadi yang terbaik gitu ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dihadapkan dengan masalah, kekhawatiran, apalagi was-was gitu ya, banyak problem dan lain sebagainya ya, kita coba bisa muhasabah dan lain sebagainya sebagai mungkin tolak ukur kita supaya kita tuh lebih dekat. Karena ketika kita dekat dengan Allah, Allah pun akan dekat dengan kita, bahkan lebih dekat gitu ya. Nah, maka kekhawatiran ini bisa hilang ketika kita senantiasa ingat kepada Allah. Gitu. Jadi kalau misal kita khawatir dan lain sebagainya, secara otomatis ya kita secara tidak langsung jauh gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah orang yang selalu hatinya tenang dihadapkan dalam sesuatu masalah pun pasti akan tenang. Ya tidak akan ada bahasanya ragu-ragu atau was-was atau khawatir. Karena apa? Karena Allah selalu senantiasa selalu bersamanya, meyakini gitu ya, meyakini keberadaan Allah. Jadi tentunya kita harus 100% bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantunkan doa, memanage waktu gitu ya dan lain sebagainya. Masih banyak faktor-faktor lainnya yang menjadi pendorong dan kekhawatiran itu bisa hilang dengan kita fastabiqul khairat gitu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain itu juga jadi lingkungan juga berpengaruh. Misalkan kita sama teman atau sama saudara atau sama keluarga, itu juga dukungannya itu berpengaruh banget gitu. Kalau misalkan negative thinking, nanti kita akan ke bawah. Tapi kalau dia selalu mensupport gitu ya, menyemangati dan juga memotivasi, pasti dia itu akan ya, misalkan dia itu lagi down gitu ya, ibadahnya lagi futur gitu ya, tetapi ada yang rekan yang dekatnya itu mengingatkan kita harus ingat kepada Allah gitu. Nah jadi teman dekat itu juga penting banget untuk mengingatkan kita kepada Allah. Iya, terutama kan Islam juga mengajarkannya bahwa supaya kita tidak termasuk orang yang rugi gitu ya, dan kita termasuk orang yang selalu beruntung, apalagi ini beruntung dalam pilihan Allah, kita diposisikan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Tentunya ini sangat penting. Gimana kita bisa menjadi orang yang terbaik atau hamba yang terbaik di hadapan Allah? Cukup dua ya. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, senantiasa mengerjakan amal soleh. Dan tidak luput juga watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, kita tidak luput dari saling menasihati ya, baik dalam kebenaran ataupun menasihati ketika kita senantiasa berikhtiar ibadah kepada Allah dengan penuh kesabaran. Jadi tentunya kekhawatiran itu pasti hilang karena tadi kita selalu ingat akan adanya Allah dan senantiasa diikhtiarkan dengan amalan-amalan saleh. Jadi kekhawatiran itu tidak akan menjadi penghalang besar karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya, Masya Allah jawabannya. Gitu ya. Terus gini nih, mungkin ada yang khawatir ya, terutama Ikhwan gitu. Mungkin dia itu udah merasa siap nikah. Terus orang tua juga sudah ngobrol, ayo segera nikah gitu, umur kamu ini udah segini dan lain-lain. Dan udah bingung juga, tetangga juga udah selalu bertanya kapan nikah gitu. Kalau dulu
tanyanya kapan nikah ya. Iya, setelah nikah ditanya kapan punya anak. Setelah punya anak Kapan gitu nambah? ya. Iya, kapan nambah. Setelah nambah anak, kapan punya rumah. Setelah punya rumah, kapan, dan terus-terusan kapan gitu ya kalau Nah, orang itu lain mah. yang, Jadi kita itu jangan fokus ke orang lain aja ya. Hmm. Soalnya orang lain mah nggak ada habis-habisnya. ya Allah, intinya kita memang saling ingatkan itu perlu gitu ya, saling ingatkan perlu dan saling motivasi juga gitu ya. Ketika seseorang belum nikah nih, aduh saya belum nikah nih, oh ada orang-orang yang selalu bertanya, ya itu jadi beban tapi jangan terlalu jadi beban yang sangat besar gitu ya. Pasti setiap orang juga pada masa-masa apalagi sudah berusia matang gitu ya, pasti dalam satu waktu juga akan berpikir seperti halnya, oh saya itu akan berkeluarga. Dan di sana biasanya orang-orang yang suka berpikir seperti itu secara tidak langsung suka memantaskan dirinya. Nah, itu ya, suka memantaskan dirinya sehingga kematangan itu bisa muncul dan itu bisa diekspresikan dengan perilaku-perilaku yang mungkin teman-teman juga paham gitu ya, seperti itu. Dan di sana pentingnya tadi mencari ilmu gitu ya, pranikah, bahkan sebelum dan sesudah nikah juga pentingnya kita untuk terus belajar gitu ya. Bahkan kami juga yang berdua sebelum nikah juga kan terus ya menggali lah minimal apa sih yang menjadi tantangan setelah kita nanti berkeluarga ya, nikah, seperti itu. Jadi tentunya kita juga harus belajar seperti itu. Iya, pokoknya belajar itu penting banget. Penting banget gitu ya, mencari ilmu sangat penting untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah gitu ya. Satu pertanyaan lagi boleh? Boleh. Ya, mungkin ini menjawab pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya, ini mungkin ya, bukan bukan ada yang bertanya, tapi mungkin di luar sana ada yang kebingungan gitu. Ingin segera menikah namun terkendala dengan finansial. Apakah finansial sepenting itu, Ah? Sebenarnya ibaratkan gini ya, kalau bahasanya kalau naik haji itu meskipun belum nisab, kalau sudah ditentukan oleh Allah nasibnya ya pasti gitu ya, Allah permudah jalannya, apapun itu jalannya. Karena banyak nih, bukan hanya mungkin teman-teman berpikir seperti itu, biasanya di kalangan santri gitu ya, di kalangan santri toh diajak nikah gitu sama gurunya misal ya, karena menikah itu kalau semisal udah waktunya Allah kasih jalan sebenarnya. Jadi teman-teman gak usah bingung ketika misal aduh saya gak punya apa sih finansial nih untuk persiapan menikah. Teman-teman gak usah bingung, kalau niatnya sudah yakin Allah pasti kasih jalan yang terbaik ya, apapun itu jalannya. Dan untuk teman-teman juga yang udah ada calonnya, jangan memperberat urusan mahar ya. Iya. Ya itu harus sekemampuan calon aja gitu ya. Jadi jangan sampai apa bahasanya menentukan harus sekian memberatkan gitu ya. Karena menikah ini adalah jalan yang terbaik, cara yang baik dalam Islam, maka tentunya harus dilakukan juga dengan hal-hal yang baik. Utamanya kan ini biar termotivasi juga kita ya, teman-teman kita juga biar termotivasi bahwa kita jangan terfokuskan kepada finansial ya, gimana supaya kita bisa selamat gitu ya. Jangan sampai sebelum menikah kita punya problematika, apalagi naudzubillah gitu, dengan berbagai macam sehingga nanti bisa terjadi kejadian yang tidak diinginkan, dalam arti tidak jadi misal. Nah ini dengan kita meyakini dan diteruskan dengan ikhtiar, teman-teman kalau sudah yakin, intinya ketika kita sudah yakin bahwa Allah sudah takdirkan kita menikah di tahun ini misal, di waktu ini, insya Allah jalan itu pasti keluar. Karena setiap orang kan punya jalannya masing-masing ya. Barangkali nanti di tengah jalan ada yang ngasih rezeki gitu ya, kita tidak tahu gitu ya. Barangkali nanti di satu saat kita lagi butuh apa, misal Allah kasih jalannya seperti itu. Jadi intinya ikhtiar, doa, tawakal tetap diimplementasikan. Ikhtiar saja tidak cukup ya, doa juga harus dirutinkan, harus didawamkan, dan tawakal juga harus sekemampuan ya, seperti itu.
Dan jangan terlalu terpaku kepada finansial ya. Mm-mm. Ilmunya juga itu harus Iya, dipersiapkan seperti karena itu. kalau ada ujian misalkan ya, kalau udah tahu ilmunya nanti insya Allah ya pasti ada solusi. Ada solusinya seperti itu. Ada gini, Udah aja Udah ya. aja. Ini udah terlalu lama. ada 21 tahun, 21 menit. Masya Allah, skip 21 menit. Saking lihat kamera tuh. kelihatan. 21 menit ya. Iya, 21 menit. Udah segitu dulu ya dari kita. Ya segitu dulu ya teman-teman dari kita. Semoga teman-teman bisa mengambil pembelajaran dan hikmah Amin. dari kita. Dan teman-teman semoga selalu sehat, ya diberikan rezeki yang halal, barokah, dan yang sedang menanti jodoh, ya. semoga Allah permudah. Untuk yang sedang menanti keturunan, semoga Allah segera kasih keturunan. Dan yang sudah menikah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih juga kepada teman-teman yang senantiasa mendukung, konsisten menonton video ini. Mudah-mudahan termotivasi, terinspirasi juga, dan bahkan mungkin ini sebagai kita bincang-bincang, sharing-sharing sederhana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. amin. Ilmu yang mungkin dibahas oleh kita ya, pengalaman secara empiris atau apapun itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi dorongan teman-teman untuk lebih semangat lagi. Iya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah like, share videonya, dan yang sudah subscribe juga. Mudah-mudahan teman-teman jadi amal kebaikan ya utamanya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu untuk memotivasi kami juga untuk lebih semangat lagi bikin video-videonya. Itu saja. Ya, dan kita juga pasti banyak kekurangan ya. Jadi setiap apa yang kita katakan, kalau ada yang jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya gitu ya. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.